sampaikan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Didi, Mas Roy, Pak Ubro dan teman-teman yang lainnya. Pertama adalah bahwa Senin yang lalu itu sudah dilakukan pelaporan terhadap Lecumanan. Jadi Lecumanan ini adalah salah satu pelapor yang menyebabkan Mas Roy kemudian ditersangkakan atau dikriminalisasi. Dia atas nama Pradi Bersatu melaporkan pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Di laporannya terhadap 12 orang termasuk Mas Roy dan Dr. Tifa, dan akhirnya pasal 160 diadopsi untuk klaster 1 dan khusus pasal 28 ayat 2 itu kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Mas Roy, Dr. Tifa dan Nurul Ismon. Tetapi pasal itu dianggap sebuah upaya untuk menyelundupkan hukum. Karena itulah terhadap penggunaan pasal tersebut oleh penyidik Polda Metro Jaya sudah dilakukan gugatan citizen lawsuit, karena dianggap ada pihak yang tidak punya legal standing tapi kemudian dimasukkan ke dalam materi permasalahan, dan ini juga dianggap merugikan Mas Roy karena sesungguhnya Pradi Bersatu bukanlah entitas yang bisa dikatakan menyebarkan ujaran kebencian dan kemudian terkena perasaan rasa sakit, rasa dirugikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk memberikan pembelajaran, Mas Roy dan nanti berangkat itu melaporkan Lecumanan, dan alhamdulillah laporan polisinya sudah diterima. Nanti Mas Roy juga barangkali akan menceritakan laporan terhadap Rismon, tetapi itu memang di luar kasus ijazah palsu, nanti pada bagian tertentu, pada bagian akhir Mas Roy seperti biasanya. Bagaimana dengan dua orang lainnya, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Soekin? Soekin itu akan dilanjutkan setelah pelaporan terhadap Lecumanan, karena kita sengaja berdasarkan kesepakatan di rapat itu pelaporannya dilakukan satu-satu. Jadi satu Lecumanan yang mengatasnamakan Pradi Bersatu, kemudian satu untuk Samuel Soekin dan satu untuk Andi Kurniawan. Samuel Soekin dan Andi Kurniawan itu menggunakan pasal 160 KUHP yang lama ketika melaporkan Mas Roy dan teman-teman. Itu pertama. Yang kedua adalah sampai kita duduk di sini itu tidak jelas soal P21 ini. Jadi kawan-kawan semua, kalau misalnya para permul mengatakan saya yakin sudah P21 berdasarkan omongan dari Dirreskrim Polda Metro Jaya tanggal 2 Juni, maka faktanya sampai hari ini tanggal 12 Juni, jadi 10 hari kemudian kita belum mendapatkan kabar yang firm bahwa memang itu sudah P21. Jadi dugaan kami seperti juga nanti akan disampaikan Pak Ubro, bahwa sulit bagi kejaksaan untuk mem-P21kan kasus ini kalau landasannya hanya hukum saja, tapi tidak tahu kalau landasannya pesanan atau landasannya kepentingan politik tertentu. Karena kalau hukum saja, kami sudah mengkajinya baik secara formil maupun material. Sering kami sampaikan bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi untuk ditindaklanjuti. Secara formil sampai hari ini kami duduk di sini itu sudah 150 hari berlalu sejak kasus ini pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2026. Jadi dari 13 Januari 2026 sampai dengan 12 Juni 2026 itu sudah 150 hari. Padahal berdasarkan hitungan kami, baik menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru, maka hitungannya kalau KUHP lama itu cuma 28 hari saja, 14, setelah itu ganti cerita, tidak ada lagi perpanjangan dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan KUHP yang baru 70 hari, ada back and forth dan kemudian gelar perkara khusus dan terakhir kemudian eksekusinya di kejaksaan sebagai dominis litis, tetapi 70 hari. Nah sekarang itu sudah lewat 150 hari.
Jadi apakah kasus seperti ini tetap layak ditindaklanjuti? Karena kenapa? Ada dimensi pelanggaran hak asasi manusianya, yaitu berupa legal uncertainty, ketidakpastian terhadap para tersangka. Kalau kita tarik pada 30 April 2025 sebagai awal dari kasus ini, ketika Jokowi melaporkan 12 orang, yang katanya yang dilaporkan peristiwanya. Tapi tiba-tiba 12 orang, maka kami mengatakan bahwa ini sudah berapa? 400 hari atas 30 April tanggal 26 yang lalu 3 bulan sekarang sudah lebih, yaitu sudah 400 juga. Ya, sudah 400 hari lebih. Jadi bayangkan kalau kita bicara mengenai pengadilan yang mudah, murah dan sederhana, maka sesungguhnya ini menjadi tidak murah dan tidak sederhana jadinya. Karena kasus yang sederhana yang kata saya pernah mendengar dari Arya Kusutadi ya, penasihat ahli Kapolri mengatakan kasus ini 2-3-4 bulan saja selesai kalau saya pegang. Itu kalau tidak ada intervensi politiknya, atau kalau memang penyidik betul-betul bekerja demi hukum dan independen serta profesional. Tapi kalau tidak independen, maka kemudian pasti tidak profesional. Karena kalau tidak independen kan berarti tergantung bisikan kanan kiri. Kita tidak menuduh, tetapi kita sedang defense. Kita sedang sedang membela klien kami, gitu ya, baik Mas Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Itu secara formil, secara material, ya, secara formil juga. Sebenarnya nanti Pak Ugro akan menyampaikan lebih lanjut dengan adanya restoratif justice yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan, dilanjutkan dengan penerbitan SP3, maka sesungguhnya kasus ini harusnya sudah tidak valid lagi untuk ditindaklanjuti karena dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah tidak ada lagi, yang krisis laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Ingat, laporan polisinya cuma satu dan kemudian digabungkan dengan yang lainnya tetap menjadi satu laporan. Itu yang kemudian kita katakan secara formal. Secara material nanti saya akan berbagi tugas karena banyak sekali. Pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 yang kemudian memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu sama sekali tidak relevan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh salah seorang pembuat undang-undang ITE-nya, yaitu Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto yang jelas dan tegas mengatakan bahwa pasal itu buat e-commerce, buat perbankan dan lain sebagainya, di mana itu memang berusaha melindungi dokumen elektronik milik entitas tertentu, sehingga kalau diubah-ubah maka dia akan rusak dokumennya, kemudian mengalami kerugian bahkan penipuan. Tetapi yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada dokumen yang dirusak. Bahkan dokumen itu timbul dengan sendirinya pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya. Kan harusnya secara teoritis kalau menggunakan pasal 32 ayat 1, maka ijazah Jokowi itu jadi rusak. Tapi secara elektronik, padahal ijazahnya analog. Kan yang originalnya ya analog, yang diduga yang katanya asli, so-called asli. Sementara pasal 35 sangat tidak relevan karena pasal itu justru sebaliknya, different direction, mengatakan bahwa masalah mengedit dokumen agar tampak original, tampak otentik, padahal masalah sudah mengatakan itu palsu. Sedikit lagi, pasal 28 ayat 2 yang kemudian berubah menjadi pasal 243 ya, Undang KUHP yang baru juga tidak bisa dikenakan karena ini problematik. Tapi selain problematik bahwa ini kan terkait ujaran kebencian yang bermaksud beragama, ras. Yang kita persoalkan dengan ijazah bukan suku, beragama, bukan ras, bukan kemudian disabilitas fisik dan mental, bukan warna kulit dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan warna kulit Pak Jokowi, latar belakang Pak Jokowi dan lain-lain. Yang kita masalahkan adalah ijazah Jokowi. Dan kita katakan palsu. Kita juga tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Yang kita katakan ijazah Jokowi palsu. Dan kemudian itu ditindaklanjuti dengan tim pemburu ijazah palsu dengan mengadukan pihak-pihak lain yang diduga
yang memalsukan ijazah. Jadi itu keliru sekali. Jika kita ingin menjerat Pak Jokowi bahwa dia memalsukan ijazah, karena itu adalah kata aktif. Karena kita katakan bahwa ijazahnya palsu. Dan ijazah palsu itu subjek itu penelitian terhadap apa yang diupload Dian Sandi, bukan apa yang diteliti di belakangan muncul di Polda Metro Jaya tanggal 15. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kawan-kawan semua bahwa kami sudah menyampaikan surat lagi kepada Kejaksaan Agung